Kamu kuliah di mana? Aku kuliah di ilmu komunikasi. Oh, kamu belajar ngomong ya? Hai guys, balik lagi sama aku Anissa. Dan kali ini aku akan bahas sesuatu dimana kalau kalian ingin masuk ke ilmu komunikasi pasti penasaran sama hal ini. Langsung aja stay tune terus ya. Ya bener, kali ini aku akan bahas gimana sih kuliah di ilmu komunikasi, khususnya di ilmu komunikasi UB. Aku jawab ini berdasarkan pengalaman yang udah aku alamin ya. Nah, kali ini aku akan bahas apakah di ilmu komunikasi ini enak, apakah susah, ataukah gimana sih di dalamnya. Yang pertama, ketika orang dengar, kamu kuliah di mana? Aku kuliah di ilmu komunikasi. Oh, kamu belajar ngomong ya? Woi, bukan kayak gitu ya. Jadi di ilmu komunikasi itu bukan belajar ngomong doang. Aku sebel banget kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Padahal di sana kita juga diajarin teori, banyak skill-skill yang perlu diasah gitu loh. Bukan belajar ngomong. Kalau belajar ngomong mah dari bayi juga kita diajarin sama orang tua kita untuk belajar ngomong. Bukan seperti itu. Aku sebel banget kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Jadi di ilmu komunikasi itu kita dipelajari banyak sekali ilmu-ilmu tentang berkomunikasi dengan seseorang, bagaimana cara berkomunikasi yang benar, berinteraksi dengan orang lain, teori-teori dan praktek-praktek yang banyak banget kita lakuin di sana. Jadi bukan hanya komunikasi doang, kalau ngomong mah semua bisa. Dan pasti dari kalian bertanya-tanya, apakah jika masuk ilmu komunikasi ini kita harus pintar berbahasa Inggris? Nah, jangan khawatir, karena aku pribadi tuh nggak pinter bahasa Inggris. Jadi di sini itu bukan mencari orang yang pinter bahasa Inggris. Setidaknya kalau dari SD kita kan punya dasar tuh bahasa Inggris yang dasar, kayak ya perkenalan lah, kata-kata dasar pasti kita kan udah ngerti. Nah itu aja bekal yang kita punya. Jadi di ilmu komunikasi itu tidak mengutamakan orang yang pinter bahasa Inggris. Malah kita di sana itu kayak belajar untuk mengasah komunikasi kita termasuk bahasa Inggris gitu ya. Cuman kalau emang kalian punya kelebihan di bahasa Inggris itu akan lebih baik, karena emang zaman sekarang tuh kalau gak bisa bahasa Inggris tuh menurut aku kayak itu hal yang krusial gitu loh, harus bisa gitu kan. Tapi nggak harus wajib dan pinter bahasa Inggris, karena kalian di sana bisa belajar. Jadi jangan khawatir, kalian masuk di ilmu komunikasi itu kebanyakan juga menggunakan bahasa Indonesia, kecuali kalian masuk di kelas internasional di mana semua matkulnya berbahasa Inggris dan dosennya pun sehari-hari, terus cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu juga menggunakan bahasa Inggris. Kalau aku sih kelas reguler, jadi kayak ada matkul bahasa Inggris waktu di semester 2 dan yang lainnya juga bahasa Indonesia. Cuman kalau misalkan jurnal kan biasanya itu lebih baiknya dari jurnal internasional. Nah itu tuh ada beberapa jurnal atau mata kuliah yang menggunakan bahasa Inggris. Cuman kan nggak menuntut kita harus wajib pintar bahasa Inggris camkan ya, nggak harus, jadi jangan takut. Kalau ngomong enak nggak sih sebenarnya kuliah di ilmu komunikasi? Kalau menurut aku pribadi enak, karena satu, materi di dalamnya tuh kayak bisa dimengerti seiring berjalannya waktu, dan materi di dalamnya tuh relate sama kehidupan kita sehari-hari. Ada sih beberapa matkul yang memerlukan pemikiran yang kritis, yang detail gitu ada, cuman kalau menurut aku semua matkulnya itu bisa dimengerti sama kita, sama aku sih khususnya, karena aku emang tertarik banget sama ilmu komunikasi. Semua kan berdasarkan niat ya. Kalau misalkan kita niat tuh kayak semuanya itu bisa dipelajari dengan mudah gitu loh. Terus kalau ada yang tanya, apakah di jurusan ilmu komunikasi itu ada matematikanya? Khusus di UB, dari pengalamanku di UB, biasanya ilmu komunikasi tuh ada matkul yang namanya statistik atau statistika gitulah. Nah itu tuh mempelajari hitung-hitungan gitulah intinya. Tapi di UB, Universitas Brawijaya Ilmu Komunikasi, yang udah aku alamin sampai sekarang, sampai di semester 6 ini, aku belum menemukan pelajaran yang ada matematikanya. Jadi aman, karena emang aku tuh kurang mengerti gitu loh, susah banget untuk mencerna matematika. Jadi alhamdulillahnya sampai di semester 6 ini aku belum menemukan pelajaran yang ada hitung-hitungannya kayak gitu. Jadi aman. Terus biasanya nih kalau di universitas lain jurusan ilmu komunikasi itu ada yang namanya penjurusan, di mana sebenarnya UB sendiri itu dulu ada penjurusan gitu loh.
ada 4 jurusan yang dapat kita pilih gitu. Tapi di angkatan aku tuh nggak ada penjurusan. Biasanya kan kayak kita fokusnya ke public relation gitu-gitu kan. Kalau aku sendiri dari jurusan aku di angkatan 2019 itu udah nggak ada penjurusan. Jadi mulai semester 1 sampai dengan nantinya kita tuh belajar secara keseluruhan. Cuman ada beberapa matkul yang kayak emang tentang public relation, terus ada matkul yang tentang media gitu, tapi semua kita pelajari gitu loh, jadi rata, semua kita bisa insya Allah. Dan untuk yang nanya, Kak, kalau misalkan kita masuk ke ilmu komunikasi itu apakah harus pinter ngomong, harus pede, gimana dengan anak yang introvert kayak gitu kan? Sebenarnya untuk masuk ke sini tuh kalian nggak perlu yang jago ngomong gitu, nggak, karena di sini nggak semuanya itu harus ada praktek ngomongnya. Iya, emang kita mempelajari ilmu komunikasi di mana kita memperdalam bagaimana cara kita berkomunikasi, teori-teori yang ada di dalamnya kayak gitu kan. Cuman emang nggak diwajibkan kita harus orang-orang yang ekstrovert gitu loh, nggak. Jadi kalian yang mungkin masih susah untuk berbicara di depan umum, terus abis itu kayak susah untuk mengolah kata-kata gitu, nggak apa-apa, kita kan di sini belajar, jadi kayak pasti seiring berjalannya waktu kalian tuh bakalan bisa dengan sendirinya gitu. Bahkan dari pengalaman aku sendiri, waktu aku di semester 1 tuh emang aku kan kayak emang orangnya suka ngomong di depan umum, cuman kan pasti ada kayak kepercayaan diri yang kurang gitu kan. Tapi di sini tuh banyak organisasi atau praktek-praktek yang mendukung kita untuk bisa berlatih ngomong di depan umum, meningkatkan kepercayaan diri kayak gitu. Jadi buat kalian yang emang pengen dan tertarik masuk di ilmu komunikasi, coba dulu, jangan takut kalau misalkan kalian gak bisa bahasa Inggris, gak pede untuk berbicara di depan umum, kalian orang yang introvert, jangan ragu, karena kalau untuk bahasa Inggris sendiri tuh lebih ke hubungan internasional kali ya jurusannya. Kalau di ilmu komunikasi mah, kalau kalian bukan di kelas internasional, sehari-harinya juga masih bahasa Indonesia gitu loh. Jadi jangan takut, perlu dicoba lah semua itu. Jangan kayak kalian belum masuk tapi udah mikirnya yang overthinking, yang aku harus bisa bahasa Inggris nih kalau di ilmu komunikasi, terus nanti kalau ada matematikanya gimana ya, karena setiap universitas, setiap jurusan tuh beda-beda dari mata kuliahnya ataupun sistem penjurusannya tuh beda-beda semuanya. Jadi kalau dari pengalaman aku kurang lebih ya seperti itu. Jadi jangan takut masuk ilmu komunikasi. Kesimpulannya adalah ilmu komunikasi itu jurusan yang enak. Menurut aku enak dan aku cocok karena emang dari awal aku tertarik. Jadi kalau kalian pengen masuk ke suatu jurusan tuh jangan ikut-ikutan temen. Kalau kalian ikut-ikutan temen itu nanti kalau misalkan ada apa-apanya, misal ada kesulitan di dalamnya tuh nanti kalian bakalan nyesel, ngapain sih aku ngikutin dia. Tapi kalau kalian dari awal emang tertarik, ya udah kalian bakal ngejalanin itu dengan santai-santai aja, nyaman gitu loh. Kayaknya seputar ilmu komunikasi sesuai pengalaman aku kayak gitu aja deh di dalamnya. Mungkin kalau kalian pengen nanya nih gimana kesehariannya mahasiswanya, gaya hidupnya, mungkin aku bisa bahas di next video. Langsung aja like, subscribe, dan jangan lupa komen dan share ke teman-teman kalian bahwa ada channel baru yang namanya Anissa Vera. Dadah.